Selamat datang di media pembelajaran online yang 47 tentang agama-agama di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Kita panjatkan nama Karagata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawata Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohan. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo kita duduk hening. Pejamkan mata. Nafas masuk. Saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar. Saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Oke, bahas tentang agama ya. Masih nyambung di agama ya. KD dan indikator pembelajaran. Kita akan memahami peran agama, tujuan hidup dan perlindungan berdasarkan agama Buddha. Menjelaskan pengertian agama secara etimologis, kemudian agama-agama bagi kehidupan. Yang A sudah kita pelajari, sekarang kita ke bagian B. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami agama-agama di Indonesia. Peserta didik memahami agama yang benar dan tidak bersikap fanatik sempit. Agama-agama di Indonesia. Tujuan kita belajar agama-agama di Indonesia bukan untuk berpikiran sempit ya. Agama ini yang bagus, agama ini yang jelek seperti barang. Bukan seperti itu, tetapi kita hanya sekedar untuk mengetahui bahwa agama mana yang paling baik, agama mana yang menurut saya cocok ya. Itu. Kita masuk ke agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang disampaikan oleh para Brahma yang bersumber dari para Sri. Tempat ibadahnya di pura, sebutan Tuhannya Sang Hyang Widiwasa. Yang manifestasi dari Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hindu memandang manusia terlahir dalam kasta-kasta yaitu Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Banyak penganut yang menyebut bahwa Hinduisme sebagai Sanata Dharma, artinya Dharma yang abadi atau jalan yang abadi. Istilah ini mengacu kepada kewajiban abadi yang harus dijalankan oleh seluruh umat Hindu. Agama Hindu telah tumbuh berkembang pada tahun sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Sebagai agama tertua, agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Ini dia manifestasinya, lihat gambar. Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa yang memiliki setiap karakter yang berbeda-beda. Agama Buddha. Agama Buddha adalah ajaran yang disampaikan oleh Buddha Sakyamuni atau Gautama yang dikenal dengan Buddha Dhamma. Nanti akan kita bahas lebih spesifik di materi-materi berikutnya. Tempat ibadahnya adalah wihara. Sebenarnya tulisannya adalah vi, yaitu tulisannya wihara, bacanya vihara. Sebutan Tuhan dalam agama Buddha di Indonesia yaitu Sang Hyang Adi Buddha. Agama Buddha memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan.
Karena setiap manusia adalah calon Buddha atau Bodhisattva. Kenapa dikatakan calon Buddha? Karena manusia kalau sudah berbuat baik, manusia baik sekali. Tetapi ketika manusia berbuat jahat, yang paling jahat adalah manusia. Agama Islam. Agama Islam berarti penyerahan diri kepada Tuhan. Berurat akar pada huruf SLM yang berasal dari kata salam atau selamat dan kata lain dari asalama, berarti taat kepada Tuhan. Ajaran Islam yang utama adalah untuk mencapai tingkat rohani yang lebih tinggi, yaitu melaksanakan perintah Tuhan sebaik-baiknya. Perintah dan larangan Tuhan itu disampaikan melalui Nabi Muhammad. Jadi menjauhkan larangannya dan melaksanakan ajarannya atau melaksanakan perintahnya. Itu di dalam konsep tanda kutip agama Islam. Kitabnya berupa Al-Quran. Islam adalah negara yang mengajarkan Nabi yang pertama adalah Nabi Adam sebagai manusia pertama, menganggap kalau manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Umat Islam juga mengakui nabi lainnya seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi penutupnya adalah Muhammad. Ya, untuk lebih detail, ya, untuk tentang agama Islam, saya tidak spesifik karena nanti akan cenderung bersikap sempit ya. Kita cukup sampai di sini. Agama Islam memandang manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, yaitu makhluk yang bertugas mengurusi bumi dengan seluruh isinya. Jadi tugasnya mengurusi bumi seluruh isinya loh, diserahkan oleh Tuhan. Dan berkewajiban memakmurkan sebagai amanah atau tugas dari Tuhan. Agama Islam berpedoman pada kitab Al-Quran yang merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad. Agama Islam menyebut Tuhannya disebut dengan Allah. Kemudian selanjutnya adalah agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kristen ini merupakan induk antara lain dari aliran Katolik, Protestan, dan Advent yang ada di Indonesia. Juga banyak penganutnya. Sumber adalah ajaran Tuhan melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus yang dikumpulkan di dalam kitab bernama Injil. Konon Nabi Isa menerima wahyu dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini menyebutkan Yesus berasal dari kata Yasa, berarti juru selamat, dan Kristus dari Trio yang berarti suci. Sedangkan sebutan Isa berasal dari bahasa Arab, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Konsep kepercayaan agama Kristen menganggap bahwa manusia lahir di dunia ini dengan dosa, karena mewarisi dosa asal dari Adam yang durhaka. Karenanya Yesus Kristus telah sengaja turun dari surga dan masuk ke dalam dunia untuk disalib sebagai tebusan terhadap dosa-dosa manusia. Karena Yesus Kristus dianggap sebagai juru selamat, keselamatan manusia hanyalah tergantung atas iman pada penyaliban Yesus. Walaupun cukup dengan percaya saja atas penyaliban itu, umat Nasrani juga meyakini bahwa penjelmaan Yesus Kristus adalah penebusan dosa manusia yang sebelumnya telah memutuskan hubungan dengan Tuhan, seperti dalam cerita Kejadian. Adam jatuh dalam dosa setelah makan buah terlarang. Maka semua keturunannya ikut menanggung dosa yang diperbuat Adam. Konghucu. Agama Konghucu dikenal dengan Konfusiusme atau agama dan filsafat. Istilah aslinya adalah Rongqiu yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Tempat ibadahnya Litang, gerbang kebajikan. Kitab sucinya Sisu
Wuching. Tuhannya disebut dengan Tian, nabinya Konghucu. Bimbingan hidup karunia Tuhan atau Tian yang Maha Esa, Tianxi, agar manusia mampu membina diri, hidup dalam Dao atau jalan suci, yakni menegakkan firman Tian yang berwujud sebagai watak sejati hakikat kemanusiaan. Hidup beragama berarti hidup beriman kepada Tian atau lurus satya atau menegakkan firman-Nya. Hampir mirip ya agama Konghucu ini dengan agama Kristen dan Islam. Kenapa? Karena selalu mengatakan firman Tuhan, ya. Menurut firman Tuhan, karena di Konghucu pun firman Tuhan. Dan akhirnya ending dari Konghucu ini berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan.